garis besar dari FGD kali ini, yaitu FGD yang berjudul Tata Kelola dan Penciptaan Lapangan Kerja atau Job Creation. Jika konsisten, maka perkiraan 10 tahun ke depan pendapatan per kapita Republik Indonesia mencapai 153 juta US, 10.944 juta US dollar, dalam 15 tahun mencapai 217 juta rupiah atau 15.860 US dollar, dalam 20 tahun mencapai 331 juta rupiah atau 25.025 US dollar. Sebagai perbandingan tahun 2022 yang berada di angka 71 juta. Artinya lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun. Nah, ini presiden menekankan dalam hilirisasi bukan hanya jadi pemilik namun juga menjadi pengelola. Bapak Ibu sekalian, ini adalah rating penanaman asing negara-negara ASEAN tahun 2020 sampai 2021, yaitu Indonesia berada di urutan kedua dari Singapura. Dan ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing merupakan hal yang strategis yang memang merupakan penting untuk diperhatikan demi kelancaran berjalannya usaha besar maupun UMKM. Lalu next, Permen BKPM nomor 1 tahun 2022 itu sendiri mengingat dan menimbang, yaitu nomor 1 pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, lalu nomor 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, nomor 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, nomor 5 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, nomor 6 Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dan ada 3 aturan lainnya. Next. Lalu tujuan kemitraan usaha besar dan UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri BKPM nomor 1 tahun 2020 pasal 3. Yang pertama yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian daerah. Nomor 2, meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan usaha besar baik dari dalam maupun luar negeri. Nomor 3, mendorong pertumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri. Dan nomor 4, menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Next. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan gambaran bagaimana yang terjadi di antara usaha besar dan usaha kecil, yaitu pada realitinya, pada kenyataannya usaha besar itu mendapatkan insentif yang sangat banyak sekali ya. Jadi di sini ada seorang dewasa, seorang remaja, sama seorang anak-anak itu menonton softball. Nah, ini realitasnya tuh orang dewasa itu yang sudah berpengalaman serta lebih mempunyai jam terbang itu memiliki insentif serta prioritas yang sangat banyak, serta bisa menonton olahraga softball ini secara sangat leluasa seperti itu ya, tak tertutup sama sekali oleh pagar. Namun di sisi lain remaja itu hanya mendapatkan satu box kayu yang hanya bisa menonton secukupnya saja dari bawah kursi, dari bawah penonton. Sedangkan usaha kecilnya itu tidak mendapatkan box sama sekali, jadi tidak bisa menonton acara softball ini sama sekali. Jadi ini kenyataan di lapangan ya yang harus kita ubah, yaitu selanjutnya itu equality, yaitu persamaan
bagaimana kita mengubahnya agar semua bisa menonton acara ya softball dengan baik? Artinya semuanya harus dikasih kotak box yang sama, biar semuanya adil, merata gitu ya. Artinya masing-masing usaha besar, usaha menengah serta mendapatkan box yang sama. Nah itu ternyata bukan merupakan solusi yang terbaik juga, karena hal itu menyebabkan usaha besar sama usaha menengah saja yang bisa menonton acara softball, serta usaha kecilnya juga tidak bisa menonton acara softball itu karena hanya mendapatkan satu box saja. Nah, yang kami inginkan dari FGD serta acara ini yaitu equity, yaitu kesetaraan, di mana semuanya itu baik usaha besar, usaha maupun usaha kecil dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, lancar. Yaitu di sini diukur masing-masing tingginya usahanya, lalu usaha besar tidak memerlukan box kayu sama sekali, usaha menengah hanya membutuhkan satu box kayu, serta ternyata usaha kecil membutuhkan 2 box kayu, yang dapat menjadi kesimpulannya masing-masing usaha buat dengan baik. Tapi yang kami itu tidak mau laksanakan yaitu liberalisasi, yaitu meruntuhkan pagar yang ada di acara softball itu yang menyebabkan semua bisa menonton, tapi berpotensi untuk rusuh atau berpotensi tidak berjalannya acara softballnya itu sendiri karena penonton bisa masuk ke lapangan. Seperti itu. Yes, next. Lalu satu lagi dari kerangka kajian, ya, kami menggunakan kerangka Advocacy Coalition Framework yang terdiri dari yang pertama stable parameters, yaitu parameter yang stabilnya itu ya. Di sini kita lihat memang Kementerian Indonesia itu memang punya kesibukannya masing-masing ya. Lalu persaingan antar negara yang berebut modal, yang tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya tentang pemenangan modal asing, serta adanya beda kemampuan usaha besar serta usaha kecil. Jadi 3 faktor ini yang merupakan stable parameter yang kami pertimbangkan. Lalu nama selanjutnya yaitu external system, yaitu EODB atau Ease of Doing Business di Indonesia atau kemudahan berusaha di Indonesia. Itu merupakan ranking nomor 73 dari 190 negara, yang masih di bawah dari Malaysia yang ranking 44 serta Singapura yang ranking 1. Lalu nomor 3 degree of consensusnya, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi tapi juga adanya pemerataan. Constraint-nya nomor 4 yaitu pengusaha besar banyak yang masih bingung tentang aturan-aturan yang ada, karena contohnya ada juga aturan yang saling tumpang tindih, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2020 dengan Peraturan Menteri BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang tax allowance, tax holiday, serta investment allowance. Lalu selanjutnya UMKM juga belum kenal mitrain digital. Jadi UMKM juga masih banyak yang belum mencari tentang mitrain yang memang sudah bisa diakses melalui OSS. Lalu BKPM rating mitrain harusnya pengusaha. Jadi saat ini rating mitrain itu hanya BKPM saja, yang harusnya juga dirating sesama pengusaha. Yang terakhir yaitu KPPU, Komisi Persaingan Usaha, itu juga belum disebut. Jadi KPPU ini, komisi ini bisa untuk mencegah, bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan permasalahan usaha antara usaha besar atau usaha kecil, atau sesama usaha besar atau juga sesama usaha kecil. Lalu yang terakhir adalah policy subsystem. Policy subsystem itu
Pertama, adanya coalition antara A sama B, bertabrakan antara A dan B itu yaitu yang tadi setelah saya sebutkan. Yang A itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2020 dengan Peraturan BKPM nomor 1 tahun 2022. Selanjutnya polisi brokernya itu PBS FEB. Kami bertiga ini kita bertiganya ini punya bagaimana kita semua tuh bisa memenuhi kebutuhan kita semua, yaitu happy to happy, menggunakan istilah yang kami dapatkan waktu kami FGD di Depok, Jawa Barat. Lalu policy outputnya yaitu revisi peraturan BKPM atau peraturan Menteri BKPM baru serta SOP. Lalu policy impact-nya yaitu regulatory impact analysis yang mengkaji bahwa manfaat itu harus lebih besar dari biaya. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai kuesioner akan disampaikan oleh masih di bawah. Oh iya. Jadi selanjutnya peluang Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia tahun 2017. Itu ranking 1 dari menurut survei CAF World Giving Index. Jadi Indonesia itu negara yang dermawan, ya, itu merupakan salah satu melakukan serta melakukan untuk negara-negara lain ataupun dari oleh sesama bangsa Indonesia maupun bangsa yang lain. Lalu yaitu yang dijabarkan oleh bagaimana Indonesia tuh helping stranger, yaitu membantu para orang-orang yang asing seperti itu, ya, orang yang belum kenal. Tapi Indonesia itu sangat pemurah. Dari situ membantu orang yang murah, donating money, menyumbangkan uangnya, berderma ke tempat, ke usaha-usaha sosial, serta volunteering time, ya, memberikan waktunya kepada kepada sesama warga bangsa. Nah, makanya dari itu ini merupakan salah satu nilai tambah yang perlu kita pegang, bahwa kita punya nilai tambah yaitu negara yang paling pemurah. Jadi kita nggak kalah sama negara-negara lain seperti itu. Oke. Lalu salah satu tujuan dari FGD ini juga perlu adanya evaluasi SOP kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan list SOP-nya di masing-masing meja. Jadi nanti itu nanti silakan dipegang. Habis itu nanti dikaji bagaimana alur yang tepat untuk nanti SOP merupakan perbaikan dari SOP kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Selanjutnya panduan pengisian kuesioner ada yang oleh Mbak Dewi. Silakan. Untuk panduan pengisian kuesioner itu ada 3 kuesioner. Namun untuk wilayah Ternate ini nanti ada tambahan kuesioner dari BKPM, nanti akan dibagikan oleh teman-teman dari IO di akhir acara. Jadi mohon diisi juga. Nah, untuk kuesioner sendiri ada 3 kuesioner untuk usaha besar dan 2 kuesioner untuk UMKM. Nah, setelah ini kita akan mengisi kuesioner umum, nanti dibantu diskusinya oleh fasilitator yang ada di masing-masing meja. Terus kemudian kuesioner umum ini nanti akan berisi soal peraturan menteri BKPM nomor 1 tahun 2022. Jadi kita akan mengulas gitu ya, di dalam aturan ini apakah Bapak Ibu sudah puas atau bagaimana gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu di sini sudah mendapatkan kertas SOP. Nanti kita juga akan mengevaluasi SOP ini. Mungkin di sini ada dari IWIP gitu ya, udah hadir waktu di Depok. Itu agak berbeda dengan yang di Depok karena kita sudah memodifikasi. Terus kemudian terakhir adalah kuesioner willingness to pay. Jadi nanti ini diisi oleh usaha besar gitu ya. Kira-kira
Bapak Ibu di sini usaha besar rela mengeluarkan biaya berapa sih untuk kemitraan dengan UMKM. Nah, ini nanti akan jadi masukan kami untuk menyusun rekomendasi dan juga revisi gitu ya dari peraturan BKPM ini dan juga SOP-nya. Mungkin next aja. Nah, ini adalah daftar pertanyaan di kuesioner umum. Nanti bisa langsung di-scan. Tadi saya udah silakan mungkin fasilitator dibagikan aja untuk scan-nya. Di sini ada A sampai Q dari mulai data responden sampai nanti evaluasi keseluruhan. Ini adalah mengenai point-pointers yang ada di dalam BKPM nomor 1 tahun 2022 dari mulai asas, tujuan, terus kemudian kewajiban pelaksanaan kemitraan, kewajiban OSS dan lain-lain. Nah, silakan diisi menurut pengalaman Bapak Ibu di sini dan juga di sini mungkin ada dari asosiasi juga ya yang mungkin bisa mengisi juga karena harapannya kami dapat masukan dari berbagai sisi gitu ya, baik dari UMKM, usaha besar maupun dari asosiasi dan pihak lainnya. Mungkin sekarang saya serah fasilitator masing-masing untuk diskusi di mejanya untuk mengisi yang bagian pertanyaan umum. Nah, kedua mungkin sekilas aja sebelum nanti dipandu oleh fasilitator juga, nanti akan ada pertanyaan terkait SOP yang sudah di-print oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kami akan menanyakan bagaimana kepuasan Bapak Ibu terkait peran dari setiap stakeholder atau direktorat yang ada di dalam SOP tersebut. Jadi kalau kita lihat gitu ya dari SOP-nya kan ada dari direktorat fasilitas, kemudian ada dari direktorat pemberdayaan usaha, terus kemudian ada pengembang OSS, ada usaha besar, ada UMKM. Nah, ini harapannya nanti diberikan masukan gitu ya secara detail, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari SOP ini seperti apa. Terus terakhir kami memasukkan soal BREADY. Jadi BREADY ini adalah sebuah indikator pengganti easy of doing business gitu ya. Kan kita bisa pakai ranking EODB. Nah, ini diganti sama ini. Nah, mungkin itu aja. Nah, terakhir ini untuk usaha besar. Jadi questionnaire willingness to pay ini harapannya usaha besar itu dapat mengisi mengenai tax allowance, tax holiday, investment allowance, insentif bahan baku dan master waste, dan kira-kira berapa sanksi atau denda gitu ya kan. Saat ini kalau di peraturan kan sanksinya itu baru berupa administratif. Nah, kira-kira kalau ada denda berkenan atau enggak dan kira-kira nominalnya berapa itu silakan diisi aja. Next. Nah, ini tipe pertanyaannya secara umum nanti akan dipandu oleh fasilitator juga. Jadi nanti kami akan bertanya soal kepuasan dari setiap aspeknya gitu ya. Silakan diisi untuk kepuasan saat ini. Kemudian harapannya di masa depan itu nilai yang diharapkan tuh kepuasannya berapa sih gitu ya. Jadi kalau saat ini misalkan Bapak Ibu sudah puas gitu nilainya 9 gitu ya. Terus di masa depan yang pengennya 10 gitu ya. Itu silakan diisi aja, tapi nanti Bapak Ibu harus mengisi berapa keyakinan Bapak Ibu kepuasan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu harapkan di pertanyaan nomor 2 gitu ya. Itu berapa persen sih itu akan terjadi kalau SOP dan juga aturan ini diubah. Jadi akan ibaratnya disesuaikan gitu ya. Mungkin kita berharapnya naik nih kepuasannya, tapi keyakinannya nggak terlalu yakin, bisa aja kayak gitu. Jadi nanti tinggal diisi aja. Mungkin selanjutnya langsung aja. Nanti kita di akhir juga akan langsung memberikan kesimpulan sementara dan penutup ya dari hasil pengisian kuesioner di Ternate ini. Jadi sekarang mungkin langsung silakan para fasilitator untuk mengisi kuesioner yang umum. Silakan.